Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbatikal hilati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Seperti biasa hadirin sekalian, kita akan membahas pertanyaan saudara kita. Beliau bertanya tentang penjelasan tentang zat sifat asma af'al serta tajallinya. Saya ini masih bingung, Kang Mas, dalam memahami kedudukan zat, kedudukan sifat, kedudukan asma, kedudukan af'al, ditambah lagi dengan tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al. Bagaimana sebenarnya penguraiannya, Mas? Saya kesana kesini tambah bingung dalam mempelajari ilmu-ilmu seperti ini. Jujur, saya baru beberapa tahun ini, baru 2 tahun ini di dalam mengkaji ataupun di dalam pencarian ilmu tentang tauhid ataupun ilmu tentang kemaarifatan. Jadi begini saudaraku, memang jalan itu kan banyak, pendapat guru-guru lain juga banyak. Kemudian ketika kita mengalami keadaan bingung, itu wajar. Semua orang pernah bingung. Saya pun pengalaman itu bertahun-tahun bingung. Bertanya sama guru tidak dikasih tahu, disuruh bertanya kepada sana, disuruh bertanya kepada sana, tanya lagi tidak dikasih tahu, tanya sama ommu sana, bertanya sama om, tidak dikasih tahu. Nah, disuruh ke sana, disuruh ke sini, disuruh begini, disuruh begitu. Nah, dulunya begitu. Kita mau bertanya langsung tidak dijawab langsung, tidak. Disuruh begini, disuruh begitu. Nah, itu wajar, tahapnya itu wajar. Itu dialami semua para salik. Bahkan ingatlah kisahnya Nabi Ibrahim mencari tentang kesejahteraan diri melalui akal, filsafat, ilmu filsafat. Melihat daripada bintang, oh bukan bintang. Melihat lagi daripada bulan, oh bukan bulan. Melihat daripada matahari, oh bukan matahari. Sehingga tersadar, tersungkur, tersujud, nah, barulah memakai daripada rasa sejati itu sendiri sehingga menemukan Tuhannya. Begitulah tentang Nabi Ibrahim, pelajaran bagi kita, bapak tauhid. Maka kita kembalikan kepada diri, carilah jalan yang memang tidak membuat kita itu terlalu kesana kesini. Carilah pendapat ataupun pemahaman yang tidak terlalu ribet ketika kita itu bingung. Bingungnya banyak. Kalau kita itu orangnya gampang bingungan atau kurang faham di dalam ilmu seperti itu, cari saja inti-intinya. Apa intinya ilmu itu? Kalau sudah mendapatkan, barulah diamalkan. Karena apa yang kita semua pelajari ini, ya, termasuk kedudukan zat, kedudukan sifat, asma af'al, apa itu nur tajalli, apa itu ini, apa itu adalah ilmu. Tapi kalau tidak ada ilmu, kita langsung beramal, sia-sia. Mesti ada ilmu baru amal. Jangan amal dulu baru ilmu. Ilmu dulu baru amal. Nah, maka dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Nah, awal agamanya ini, awalnya itu adalah tahu ilmu tentang Allah dulu, baru nanti diamalkan. Seperti kita ketahui, nah, iman, Islam, ihsan, urutannya kan begitu. Iman itu masuk ke dalam ilmu ma'rifat, ilmu tauhid. Islam itu kepada ilmu fikih, ilmu syariat. Kemudian ihsannya itu kepada pengamalannya di ilmu tasawuf. Nah, jadi itu rangkaian yang sangat terapi.
Tentunya kita selalu mengatakan bahwa ma'rifat tauhid ini adalah dasar, bukan yang selalu dikatakan puncak. Dasar inilah yang akan diperoleh ilmu ini, ilmu dasar. Maka tanpa ilmu ini tidak akan bisa kita menyaksikan, tidak akan bisa. Bukan kita yang menyaksikan, Mas. Iya, ini bicara ininya dulu. Hakikatnya Allah Ta'ala sendiri melalui sirnya. Nah, jadi kita harus pahami dulu, tidak akan bisa kita menyaksikan Allah kalau tidak mengenal. Harus ada pembeda. Harus bisa membedakan mana yang qadim, mana muhaddas. Kenapa harus begitu, Mas? Bukankah muhaddas juga itu dari Allah Ta'ala juga? Iya, semuanya dari Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya. Dari mana bahan-bahan ini? Daripada Allah semua. Semuanya. Cuma sudah ada pembeda, wajib dibedakan. Sedangkan kita saja punya istri kita dengan istrinya teman, harus dibedakan. Kalau tidak tahu istri kita dengan istri teman kita, bagaimana itu? Bercampur. Harus ada bedanya. Sama-sama manusia padahal, sama-sama ada rambutnya, sama-sama ini, tapi harus ada pembeda. Mana istriku, mana istrimu. Jangan sampai istrimu istriku, istriku istrimu. Pembeda. Mana Tuhan, mana hamba. Disitulah tadi yang dijelaskan tentang zat, sifat, asma, af'al dengan tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli af'al. Supaya tidak bingung, ini saja dirincikan saja, disingkatkan, dijelaskan saja dengan singkat-singkatnya, supaya kita itu sudah mengetahui kedudukan ini berjalan, sudah mengetahui ilmu ma'rifat, amal ma'rifat lagi ini yang mau diistiqomahkan, yang dikontinukan, dilanjutkan terus menerus. Nah, jadi mau betul-betul kita itu dipersingkat ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu, karena itu dasar. Jangan sampai kita sudah mengamalkan syariat, baru kita mempelajari ilmu ma'rifat, baru di ma'rifat terus, dikira urutan paling tinggi, padahal ini urutan paling dasar. Nah, tahu sekolah dasar. Nah, jadi jangan sampai kita itu tertipu dengan kalam-kalam yang baru kita dengar digila kalam yang tinggi. Tidak, ilmu dasar. Nah, jadi ilmu ini ilmu dasar. Ini wajib dipelajari, fardu ain. Nah, ma'rifatullah itu, tauhid. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui ilmu tentang kedudukan mana yang qadim, mana muhaddas, baru amaliyah. Begitu juga ketika kita sudah mengenal perempuan yang kita cintai, pasti menyaksikan. Setelah itu kita mendekat kepadanya, baru berhubungan intim, jima. Nah, berhubungan intim. Nah, kalau sudah berhubungan intim, nanti mencapai tahap klimaks itu. Tahap klimaks itu apa yang dirasakan? Nikmat. Setelah nikmat apa? Tidak ada lagi yang dirasakan, diam sediam-diamnya di situ. Nah, setelah diam kembali lagi kepada kehidupan yang sebelumnya. Kehidupan yang sebelumnya itu ya bekerja, mau apa dan sebagainya setelah berjima tadi. Nah, misalnya begitu. Jadi begitulah. Nah, cuma jima kita ini bukan dipahami dengan jima dengan seperti manusia begitu. Kita dengan istri tidak. Berjimanya itu hubungan intim dengan Allah, tidak seperti itu. Dan hubungan intim yang dengan Allah ini bukan cuma 1 kali, 1 jam, 2 jam, 5 waktu. Waktu-waktu khusus 2,5 jam bukan, 8 jam bukan. Hubungan ini harus disambungkan terus menerus 1 kali 25 jam. Makanya ada sholat sambung. Orang-orang itu terputus, jiwa-jiwa kita ini terputus kepada Allah. Maka diutuslah para nabi, para rasul, para wali untuk menyambungkan kembali jiwa ini. Diajarilah sholat. Sholat itulah disambungkan jiwa ini kepada Allah melalui Rasulullah. Itu tujuannya para wali, para nabi, para rasul, untuk mengenalkan Allah dan untuk menyambungkan jiwa kita yang terputus ini. Sejak kita di alam-alam sebelumnya itu tidak pernah kita terputus dengan Allah. Tidak pernah sama sekali. Keluar kita di dalam dunia belum terputus. Sampai mau balik, di balik itulah terputus kita dengan Allah.
maka disuruh syahadat. Tapi sayangnya baru disuruh ucap 2 kalimat syahadat, tidak diajari hakikat syahadat. Ya tidak apa-apa proses. Tidak perlu juga kita katakan bahwa oh kamu itu syahadat palsu begini-begini baru kata-katain orang. Tidak. Kata-katain itu katain diri sendiri. Apakah betul-betul kita ini syahadat palsu atau bagaimana? Syahadat hakikat itu pun tidak perlu terlalu ribet. Ini dengan ini dengan ini. Yang penting sudah tahu mana qadim, mana muhaddas, itu sudah syahadat. Tahu wujudnya qadim yang mana? Oh, wujudnya qadim itu yang laisa kamitslihi syai', yang meliputi. Oh, mana yang muhaddas itu, yang muhaddas yang berbentuk, yang berarah, yang ini semua sudah tahu. Nah, jadi begitu caranya, biar tidak beleng-beleng, tidak bingung-bingung. Nah, begitu saudara ya. Jadi tahu tentang zat sifat asma af'al itulah yang maha ruang. Zat sifat asma af'al maha ruang. Kok rakam-rakamnya beda-beda ya Mas kemarin begini? Nggak usah dulu ikut rakam-rakam. Itu tidak wajib dipelajari itu. Itu untuk mendekatkan paham. Kalau sudah paham jangan lagi ambil itu. Nggak usah lagi kalau sudah paham tentang mana yang qadim, mana yang muhaddas, itu kan intinya. Intinya itu, tauhid itu. Jangan lagi ambil rakam-rakam itu. Ilmu rakam-rakam itu untuk mendekatkan paham. Guru-guru mursyid dulu membuat itu sesuai dengan sirnya supaya muridnya paham. Kalau muridnya sudah paham, si salik sudah paham, untuk apa gunakan rakam-rakam itu? Dibuang itu, disimpan, nanti diajarkan lagi kepada anaknya kah, atau dia pewaris selanjutnya. Nah, buat rakam lagi untuk muridnya. Begitu. Ada juga guru mursyid itu tidak langsung dikasih tahu kedudukannya ini enggak. Nah, karena apa? Mau melatih. Barangkali di tengah jalan dapat sendiri. Nah, begitu. Jadi ada yang guru itu melalui metode pelan-pelan dulu, disuruh dulu tazkiyatun nafs, disuruh dulu begini, begitu, suruh sapu rumahnya, suruh ini. Nah, ada yang begitu banyak. Tidak jadi masalah itu ada alasannya mereka melakukan itu. Zaman dulu kan begitu. Kita ini sekarang cengeng. Jiwa kita cengeng, apa-apa sedikit mengeluh, apa-apa begini begitu, apa-apa gibahin begini. Jangan. Nah, jadi macam-macam. Nah, kalau di sini qadim itu ya itulah yang maha suci, yang muhaddas itu ini yang tampak-tampak, yang bisa dipegang, yang bisa dirasa. Yang dirasa itu angin bisa dirasa, nafas bisa dirasa, bisa dirasakan, bisa diraba dengan indera peraba. Tangan kita bisa merasakan nafas. Nah, itu yang muhaddas. Semuanya apa-apa yang terlihat mata, terdengar telinga, terpikirkan di otak, semuanya itu di perasaan apa semua adalah muhaddas. Allah itu tidak terpikirkan, tidak bisa dipikir-pikir. Tidak ada yang samanya, tidak ada samanya. Jadi itu saja intinya, mana qadim, mana muhaddas. Tidak perlu terlalu ribet. Kalau kemampuan daripada Allah yang Allah Ta'ala berikan, boleh merakam-rakam terserah, mau banyak kah, mau apakah, nanti dirakam-rakam, ini kenanya ini kenanya ini. Untuk kamu seorang saja. Jangan sebarkan di orang-orang, tambah pusing orang, tambah bingung umat. Ajaran Rasulullah itu tidak terlalu membingungkan umat sebenarnya. Ilmu-ilmu rakam seperti itu untuk para salik yang otaknya, yang akalnya itu bisa mampu mencerna itu. Seorang salik yang bingung-bingung misalnya, baru dikasih ilmu rakam-rakam begitu banyaknya, ya tambah bingung. Mursyid arif tidak begitu. Langsung saja penjelasan, bayan, menjelaskan dengan jelas. Makanya Rasulullah SAW diutus itu, perkataan Rasulullah SAW itu singkat, padat, jelas. Tidak bertele-tele, tidak ke kanan, tidak ke kanan kiri, tidak melibuk-libuk dulu, mutar-mutar, musing-musing, membingung-bingungkan, tidak. Langsung saja inti sudah selesai. Makanya singkat, 23 tahun. Nah, kalau orang-orang yang seperti sibuk untuk merakam dan sebagainya itu tidak jadi masalah, tidak salah. Cuma jangan sampai dengan rakam-rakam yang kita dapat daripada guru kita fanatik, sementara ada rakam-rakamnya orang juga masing-masing. Nah, ada rakamnya itu begini, ini kedudukannya begini. Misal kaf, ha, ya, ain, sod itu
ini rakamnya alif, lam, ha, mim, dal. Oh tidak, rakamnya kaf, ha, ya, ain, sod itu tidak begitu, begini. Nah 40 kaf aja diperdebatkan sekarang. 40 kaf itu kan macam-macam juga, tidak semua sama, satu-satu. Dan itu amalan ilmu hikmah, dikasih, ditarik, jadinya supranatural. Nah, bisa juga spiritual, tapi kalau niatnya lurus, bisa juga langsung kepada Allah. Nah, jadi begitu, itu saja saudara. Tidak perlu kita memahami, tidak wajib kita memahami mana zat, mana sifat, mana asma, mana afal, terlalu ribet. Langsung saja zat, sifat, asma, afal itu maha suci, yang meliputi ini, yang meliputi luar dalam. Oke, tajalli zat, tajalli sifat, tajalli asma, tajalli afal itu adalah diri kita, tajallinya. Zat, sifat, asma, afal, tajalli kepada diri kita. Nah, jadi kalau kita urai, zat itu tajalli kepada kita adalah rahasia. Sifatnya Allah tajalli kepada kita nafas, nyawa. Asmanya Allah tajalli kepada kita jadi hati. Af'alnya Allah tajalli kepada kita batang tubuh. Nah, tajallinya Allah Ta'ala sempurna itu ada pada manusia. Semuanya ada pada manusia. Tidak ada malaikat, iblis, selalu diulang-ulang. Tajalli zat tidak ada pada malaikat, tidak ada pada iblis, tidak ada pada semuanya kecuali Bani Adam, yang paling lengkap. Cuma hati-hati, jangan sampai mengatakan bahwa tajalli zat, sifat, asma, afal ada pada diri saya, lalu saya Tuhan. Tidak. Tetap ada Tuhan, tetap ada hamba. Meskipun hamba daripada Tuhan, hamba kenyataan Tuhan, tapi Tuhan tetap Tuhan, hamba tetap hamba. Meskipun hamba naik ke hadirat Allah, tenggelam di dalam Allah, sehingga hamba itu lenyap, tidak ada karam, tetap dia hamba. Tetap dia hamba. Barang yang sudah diadakan tetap ada. Makanya wujud itu ada. Makanya wujud itu ada dua, supaya untuk memudahkan. Ada wujud qadim, ada wujud muhaddas. Ada wujud hakiki, ada wujud majazi. Memang pada hakikatnya di ilmu tauhid itu kita ini adam, tidak ada. Tapi ketika di syariat, ketika di sini kita ngomongnya ada, diadakan, mungkinul wujud. Nah, jadi wujudnya wujud khayal, wujud sangka-sangka, wujud bayangan, wujud majazi. Apa yang kita lihat tampak ini semuanya tidak tampak pada hakikatnya, karena yang paling nyata adalah Allah Ta'ala. Lebih nyata, lebih terang daripada sinar matahari, lebih terang daripada apa yang kita lihat selama ini, itulah Allah. Nah, jadi jangan sampai ya kita itu selalu membesar-besarkan pengetahuan tentang ilmu ma'rifat, lalu kita membunuh ilmu syariat yang dulunya kita rajin. Sekarang karena kepahaman kita, sugesti kita sudah masuk hipnosis seperti itu, maka kita itu malas. Secara hakikatnya bukannya Allah Ta'ala, iya, jangan seperti iblis kita tahu tentang itu, tauhidul af'al, wahdanitul af'al. Jangan seperti iblis kita di dalam ilmu syariat. Jangan tahu aja, seperti Nabi Adam tahu aja, tapi adabnya Nabi Adam itu, nah, adabnya Nabi Adam tahu aja, tauhidul af'al itu tahu. Bukan apa ini selalu diulang-ulang. Nah, bukan sudah anak-anak kita, bukan sudah jiwa kita ini seperti mau anak-anak terus. Tahu sudah itu tauhidul af'al begitu. Namun di syariat ini, ikhtiarnya tetap dijalankan. Tetap betul-betul berusaha, tetap mau berusaha keras semampunya, mau itu semaksimal mungkin, tapi dengan sir. Kalau kita berusaha dengan diri kita, dengan hawa nafsu kita, batal. Kalau kita berusaha bermaksimal mungkin dengan apapun yang kita kerjakan, tapi kita sandarkan kepada sir, itu baru asli. Itu orang-orang yang asli, itu manusia asli. Tapi dengan sir, jangan melanggar sir, jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi keinginan yang menggebu-gebu itu adalah hawa nafsu. Tapi kalau ada keinginan yang menggebu-gebu, semangat luar biasa, semangat ya, tapi dia
meleburkan ke sir, tetap semangat. Nah, itu yang asli. Bukan berarti orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, misalnya semangat begini, semangat begitu, itu terus nafsu. Tidak. Jangan mengatakan begitu ya, nafsu mutmainnah. Dia sandarkan di sir. Nah, sebaliknya ada juga orang terlihat tenang, terlihat apa, tapi ujung-ujungnya juga nafsu. Ujung-ujungnya mau dikatakan begini, begitu. Jadi santai saja. Intinya itu bisa membedakan mana hawa nafsu, mana dengan hati nurani. Bagaimana caranya kita bisa tahu dengan hati nurani atau hawa nafsu kalau kita tidak tahu bagaimana caranya masuk ke hati nurani? Bagaimana caranya kita ke hati nurani? Bagaimana caranya kita mengenal hati nurani? Nah, hati nurani lah itu guru sejati kita. Tidak pernah berbohong, yang temani kita 1 kali 25 jam. Iya kan? Itulah sebenarnya yang harus dicari. Hakikat diri. Itulah Rasulullah yang tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun, dari awal sampai akhir. Nah, lahir batin itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Semua orang rata-rata paham Allah, tapi kita menafikan hati nurani kita. Kita melalaikan diri, hakikat diri kita. Kita melalaikan tajallinya kita. Kita melalaikan dari mana asal diri kita. Usulnya kita itu dari mana? Dari Rasulullah. Nah, kalau kita menafikan Rasulullah langsung kepada Allah, itu sama dengan menafikan Allah. Yang paling mengenal Allah itu adalah Rasulullah. Kenapa kita tidak melalui itu? Adab kita di mana? Mau langsung kepada Allah lah, kita ini siapa? Nah, kita ini siapa? Oh, bukannya kita ini dari Allah juga? Iya, seteratanya itu loh. Pintu-pintunya itu nah. Pintunya, wasilahnya itu nah. Pintunya, kuncinya. Nah, begitu. Jadi ada kuncinya. Itulah guru sejati, itulah sir. Itulah wa nafakhtu fihi min ruhi. Itu kuncinya. Bukan hanya kita mengetahui ilmu ruh saja. Oh, tahu ruh. Oh, ruh ini, tapi kedudukannya, cara untuk masuk ke dalam ruh atau meleburkan kepada ruh di mana kedudukannya itu? Pada diri. Ada semua pada diri. Jangan kita mencari keluar diri. Ada semua pada diri. Merasakannya, zauknya itu pada diri, bukan di luar diri. Zauknya itu pada diri. Di mana yang dimaksud itu wa nafakhtu itu? Pada diri. Terus bagaimana prakteknya untuk masuk kepada wa nafakhtu itu? Untuk bertemu wa nafakhtu itu, bertemu, bagaimana itu hakikat bertemu dengan wa nafakhtu fihi min ruhi itu, yang dihembuskan pancaran Allah. Nah, harus tahu caranya, prakteknya. Itu yang paling penting, amalnya. Nah, kalau sudah tahu, barulah dimesrakan terus begitu, jimaklah terus begitu sampai fana. Nah, meskipun kita fana, tenggelam di dalam Rasulullah, tetap kita juga, bukan kita Rasulullah. Cuma akunya kita lebur, yang ada akunya Rasulullah. Begitu yang dimaksud fana fi Rasulullah. Bukan kita jadi Rasulullah lah beleng. Bukan kita, kalau kita fana kepada Rasulullah, bukan kita langsung jadi Rasulullah. Akunya Rasulullah di situ yang ada pada kenyataan kita. Bukan kita jadi Rasulullah. Begitupun dengan Rasulullah ketika melebur kepada Allah. Bukan Rasulullah jadi Allah. Otak. Ya, bercanda ya. Bukan Rasulullah jadi Allah. Rasulullah lebur, karam. Hamba itu hamba sejati, lebur, karam, yang ada hanya Tuhan semata-mata. Bukan hamba jadi Tuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini ya. Jadi begitu saudaraku. Lebih dan kurangnya kemungkinan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.